Om Hu. Buka pintu. Om Hu. Buka pintu. Kirta kuda untuk tuan menyambut pengantin sudah tiba. Apa kita? Aku tahu. Nona Hu, Om Hu. Aku sepupu Upin. Namaku Wu Yu. Aku di sini untuk menyambut pengantin atas nama Wu Jiadong Yuan. Buka pintu, apakah rombongan pernikahan datang? Om Wu, kenapa kamu tidak membuka pintu? Apa yang salah denganmu? Bukankah semua setuju dengan Om Wu? Biarkan aku berpikir lagi. Sudah tahu ini. Apalagi yang kamu pikirkan? Butler Hu, buka pintu. Kenapa? Oh tidak. Tidak bisa buka pintu. Ayah, aku mohon. Kamu biarkan aku menikah. Berdiri. Berdiri. Ayah, tolong, aku mohon juga. Kamu tidak bisa menikah. Kenapa kamu tidak bisa menikah? Ayah. Jika ayahmu bilang kamu tidak bisa menikah, maka kamu tidak bisa menikah. Ayah? Aku ingin menyelamatkan kakak Upin. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Tuan muda tidak bisa. Mari kita hancurkan pintu. Tuan, lihat waktunya. Nona Hu, Om Hu. Sudah jam 3:15. Jika kamu tidak membuka pintu, akan terlambat. Ayah? Hari ini kamu setuju aku akan menikah juga. Aku akan menikahmu bahkan jika kamu tidak setuju. Hentikan dia. Minggir. Tidak terkendali. Ayah, aku mohon untuk terakhir kalinya. Tuan, sepertinya mereka sedang menghancurkan pintu. Mungkinkah keluarga Wu ingin merampok seseorang? Ayah, sudah terlambat. Wu Wanqiang cepat-cepat meminta saya untuk mengurus semua urusan keluarga kecil. Jemput pria. Aku tidak percaya. Dia Wu Weiwen bisa merebut putriku hari ini. Ayah, buka pintu, Paman Harimau. Buka pintu dan biarkan aku menikahimu. Yao Mei, jangan bingung. Ayo ayah, ayo ayah. Kalian lepaskan. Nona. 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 Seharusnya segera datang. Hei Lehate. Lihat pengantin datang. Lihat. Tapi itu tidak terlalu tepat. Biru putih biru mama. Kenapa tidak ada musik yang diputar? Aku tidak bisa membawa Nona Hu kembali. Apa? Apa yang terjadi? Hu Zhichun berkata. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakak. Sudah hampir waktunya untukmu. Jika kita tidak menikah lagi, Wu Ping mungkin tidak bisa bangun. Tuhan. Apakah Wu Ping ditakdirkan tidak punya harapan? Mungkinkah
Apakah kau benar-benar ingin menghancurkan Douyuan keluarga Wu? Tuhan. Tuhan. Aku datang. Kenapa tidak kau cukur saja? Sama saja untuk semua orang. Apa ini boleh memulai bisnis? Terima kasih. Mulai sekarang bisnis keluarga, kita masih bergantung padamu. Silakan gunakan perlahan. Pria. Semuanya sudah di sini. Semuanya. Terima kasih sudah datang. Hari ini adalah hari bahagia untuk keluarga Liu. Terima kasih sudah datang. Makan dan minum dengan baik. Kakak. Tidak ada minuman. Berkumpul. Dokter turun ke sini. Ambil mainanku cepat. Di luar. Kamu akan kenyang meski tidak makan. Anak ini sangat tidak patuh. Apa yang salah dengan anak ini? Ah. Biarkan aku lihat. Ayo. Lepaskan anak ini, lepaskan. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Kalau kamu pilek minum ramuan. Menangis. Oh, kulitku luar biasa. Bukankah dikatakan bahwa menikah bisa membangkitkanmu kembali? Mengapa kamu masih sama? Xiaodongjia. Kamu telah menyakitiku. Aku merasa sedikit menyesal sekarang. Katakan padaku mengapa kamu memberiku 5 tael perak itu. Aku mendapat banyak masalah. Mengapa kamu masih begitu baik padaku? Sampai-sampai aku benar-benar menikahimu secara impulsif. Xiaodongjia. Bagaimana kalau kita membahasnya? Bangun saja. Kalau kamu tidak bangun, aku mungkin ditahan di sini oleh keluargamu.
Aku tidak ingin tinggal di halaman timur seumur hidupku. Aku masih harus mencari ayahku. Pahlawan naga muda. Xiao Dongjia. Bangun. Bangun. Tuan bangun. Tuan bangun. Tuan bangun. Itu dia. Bubur nasi sudah matang. Oke. Sajikan cepat ke Tuan Muda. Gunakan kipas untuk mendinginkan bubur. Jangan membakar Tuan Muda. Masuk cepat. Bawa masuk kakak ipar kedua. Kamu di sini, Wubin sudah bangun. Masuk dan lehei. Bagus, jangan ikuti aku. Dokter Liang sudah datang. Ayo silakan duduk. Orang tua kecil yang sedang hibernasi. Panggil beberapa orang lagi untuk membantu cepat. Hei. Hati-hati saat membakar. Keluarga tuanku muda sekarang baik-baik saja. Hahaha, biarkan aku merebus lebih banyak sup gelatin kulit keledai untuk tuanku muda minum. Ini akan sembuh lebih cepat. Ya, di sana. Pergi dan beri makan dengan cepat. Hahaha, aku akan meresepkan lebih banyak obat untuk pemulihan. Jaga dirimu dengan baik. Di masa depan kita bisa kembali ke masa lalu. Oh, terima kasih Dokter Liang. Terima kasih Dokter Liang. Sama-sama Pak Yang. Hahaha. Minta Dokter Liang membuka rumah. Hei Dokter Liang, silakan datang ke sini. Hahaha, pelan-pelan. Hei, cepat pergi. Kuil ini lahir bersama. Kakak. Ini perlu dirayakan, hahaha. Oke. Pesta pernikahan akan diadakan selama 3 hari lagi. Mari kita menyanyikan opera Qin selama 3 hari lagi. Hahaha, kakak. Kakak. Pernikahan ini adalah idenya. Haruskah aku yang pertama bergerak? Ahahaha. Kamu, hahaha. Aku akan bersulang untukmu nanti. Hahaha, apa yang aku katakan? Keponakan ini pasti bisa bangun. Hahaha, oke. Wu Ping ingin istirahat. Jangan khawatir, aku juga di sini. Ayo kita keluar. Ayo kita keluar dulu. Kakak, ayo kita keluar dulu. Tuanku, mari kita mencicipi. Hati-hati dengan dia. Tunggu sebentar kakak. Ayo kakak sudah di sini. Ayo pergi. Kakak, kenapa? Oh, itu masuk akal. Gadis ini juga berjasa. Justru malam ini, saat pesta diadakan. Kakak, kamu tidak menemukan apa-apa kan? Benar. Lebih baik tidak menemukannya. Maksudku adalah, kemuliaan dan kekayaan ini tiba-tiba semakin dalam. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Apalagi seorang gadis. Dari sekarang kakak dan kakak ipar harus dikendalikan dengan baik. Apa yang dilakukan gadis itu hari ini? Itu benar-benar membuatku terharu. Jika kamu bisa mengikuti aturan dengan baik di masa depan, kakak ipar dan aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Hahaha. Sekarang sepertinya, yang paling kusesali adalah keluarga Nona Hu. Dia biasanya terlihat cukup pintar. Padahal dia adalah orang yang bingung. Oke. Berhenti bicara, oke.
Xiao Dongjia, kamu panggil aku. Duduk. Tuan Muda, bisakah kamu bangun? Aku sangat senang datang ke sini. Apakah kamu kecewa? Kalau tidak, aku akan meminta Tuan untuk mengundang Nonahu kembali dalam 2 hari. Aku bisa saja bertukar dengannya. Terima kasih. Tidak apa-apa, jangan terlalu sopan. Tuan Muda itu. Bagaimana kalau kamu istirahat yang baik? Kalau tidak apa-apa, aku akan pulang dulu. Kamu akan tinggal di sini malam ini. Tidak hanya malam ini. Tinggal di sini seumur hidup. Kamu sudah menjadi istriku. Jangan khawatir. Aku akan merawatmu dengan baik seumur hidup. Hidup ini. Tuan Muda dan Nyonya Muda. Silakan minta Tuan Muda dan Tuan Muda untuk tidur. Nona Muda, silakan bersihkan wajahmu. Nyonya Muda. Kamu panggil aku. Kamu sekarang adalah Nyonya Muda. Non, tolong lap wajahmu. Ini. Hei Non, tangan dan otakmu bisa basah. Aku akan memberimu surat itu. Non, biar aku ganti bajumu. Apa yang kamu lakukan? Ganti baju? Bisakah kamu berhenti melakukan ini? Aku merasa tidak nyaman di seluruh tubuh. Tapi Tuan Muda, Biarkan Chun King merawatmu dengan baik. Aku akan melakukannya sendiri dan jangan bergerak. Nyonya Muda, tolong kumur mulutmu. Ini belum selesai kan? Oke, ayo keluar. Non. Di mana Tandu itu? Tandu sudah kembali. Sudah kembali. Aku bahkan belum naik Tandu. Non sudah berusia lebih dari 20 tahun. Hati-hati. Di mana Kakak Uping? Bagaimana keadaannya sekarang? Jangan khawatir Non, baru saja mendengarnya. Tuan Wuping sudah bangun. Dia sudah bangun. Dia sudah bangun. Sangat baik. Maka ayahku tidak punya alasan untuk menghentikan kita mulai sekarang. Kita bisa menikah. Apa yang salah, Non? Tuan Wuping sudah menikah. Dengan siapa? Kudengar itu seorang gadis. Ayah punya gadis untuk menggantikanku. Dia gadis dari halaman timur Wu.
Gadis itu akan menjelaskannya untukmu. Kemudian Tuan Wuping bangun. Kakak Chun Sin Non sudah bangun. Cepat siapkan semuanya. Apakah air panas sudah siap? Cepat lewat sini. Selamat pagi Non. 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 Nona tolong kumur mulutmu. Tolong patuhi Nona. Ajak Nona minum sup ginseng. Tolong minta Nona ganti baju. Nona. Bagus Nona. Nona. Nyonya muda. Halo Tuan Muda dan Nenek. Kamu sudah bangun? Ayo kita berikan bersama. Tuan melawan kanker. Apa yang terjadi? Dia belum terbiasa. Biarkan dia jalan-jalan. Bagus untuk mengambil napas. Bagus. Tuan. Surat baru saja datang dari tuanku. Hahaha Tuan, kabar baik apa yang kamu punya? Utusan kekaisaran kembali ke Beijing untuk melanjutkan pertunjukan. Hahaha. Jingcha Jingyang Wu Jiadong Yuan dan Shenjia. Bahan yang digunakan asli. Chen Zhi sangat teliti. Tidak ada fakta bahwa bahan obat yang digunakan untuk persediaan militer adalah palsu. Hahaha. Dengan kata lain kampus timur kita aman dan sehat. Hahaha kehidupan Tuan Muda aman. Kasus pelatihan militer selesai. Kampus timur kita. Itu benar-benar keberuntungan bukan? Keberuntungan baik. Hahaha simpan hahaha. Ibu, aku baru bangun. Banyak hal dan kekacauan. Aku akan membiarkan Yoing tinggal di rumah. Aku akan datang dulu untuk menyapa kamu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Selama dia merawatmu dengan baik. Dia tidak perlu datang ke rumahku setiap hari. Ibu silakan duduk. Anakku meminta bantuan dari ibuku. Hei bangun. Oke. Kamu lemah. Ini menghilangkan kebutuhan. Nyonya. Orang-orang membawa. Nyonya, apakah Anda di ruangan itu? Saya khawatir tidak akan ada cukup tenaga. Saya menemukan 2 gadis untuk Anda. Apakah Anda pikir itu akan berhasil? Ibu tidak perlu. Nyonya penjahit sudah di sini. Selamat Nyonya. Sungguh peristiwa yang membahagiakan. Dilakukan dengan terburu-buru. Juin bahkan tidak punya pakaian yang bagus. Saya cepat-cepat meminta seseorang untuk membuat 2 kipas untuknya terlebih dahulu. Sayang, Anda hanya perlu membuat keputusan. Burung walet Nyonya sudah di sini. Tubuh Anda. Saya perlu mengimbanginya. Saya memesan burung walet yang bagus. Ayo coba. Camilan Nyonya sudah di sini. Hei Nona. Anda ingin keluar? Nona tidak. Lebih baik tidak keluar. Menganggur dan tidak punya pekerjaan. Bagus sekali. Dia yang pantas mendapatkan apa yang pantas.
Pasti reuni yang damai. Bangsa yang berpendidikan tidak pernah baik. Tidak cukup kuat. Entah kekalahan yang buruk atau kemalangan. Itu menyakiti orang-orang kuno itu baik hati. Kebenaran kesopanan kebijaksanaan dan kepercayaan. Semua orang harus diajari. Maka ada cara untuk menghasilkan uang secara alami melalui integrasi. Bersikap keras kepala. Semua orang tahu sifatnya. Akan mengubah pikirannya. Maka Anda tidak bisa bertanya. Meskipun bisa menghasilkan uang. Tapi tidak ada cara. Duduk, 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 duduk. Duduk, duduk, duduk. Tuan Ouch. Maaf saya terlambat hari ini. Tempat ini adalah tempat untuk pelayan. Nona tolong jangan tinggal di sini terlalu lama. Tuan Ouch. Jangan panggil saya Nona. Saya merasa tidak nyaman mendengarnya. Saya masih Yoying, masih magang di sini. Ini tidak pantas. Tidak pantas atau tidak pantas? Tuan ceritakan kisah Anda. Jangan khawatir tentang hal lain. Tapi, Terus bicara. Duduk, 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 duduk. Tuan ceritakan kisah Anda. ya Nona muda. Baru saja. Apa yang Anda baca adalah kolom pedagang yang ditulis oleh Li Jinde pada zaman dinasti Ming. Sebuah bagian dalam bangun. Ya sebenarnya arti dari bagian ini adalah seseorang hanya bisa bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan. Apa yang tersisa untuknya? Wang Shijun. Apa yang salah dengan kalian? Apakah ada sesuatu yang beracun tentang saya? Nona muda. Bukan saya lagi. Jangan panggil saya Nona Muda. Tapi Anda sekarang, dia memang Nona muda dari halaman timur keluarga Wu kami. Bukankah saya Yoying lagi? Dia bukan lagi Yo Ying yang dulu. Berikan dia bangku. Terima kasih. Yoying dulu kamu adalah seorang gadis. Public Heisai tidak sakit berjalan melintasi aula. Tapi sekarang kamu adalah Nona muda. Maka itu tidak akan pernah sama lagi. Menjadi Nona Muda lebih buruk daripada seorang gadis. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Ketika orang tua berbicara denganmu dan mengajukan pertanyaan, jawablah dengan jujur. Kamu tidak boleh membicarakan hal-hal secara pribadi tanpa bertanya. Dengan identitasmu sekarang, saya pasti tidak bisa kembali belajar di dapur. Kamu biasanya tinggal di halaman belakang saat tidak ada kegiatan.
Jika tidak perlu atau jika harus. Kamu tidak boleh lari ke halaman depan, kamu tahu? Lalu apa yang saya lakukan di sini? Seberapa membosankan ini? Belum selesai. Aku tidak peduli seperti apa kamu sebelumnya. Tapi mulai sekarang, cara duduk, berdiri, dan berjalanmu. Setiap gerakannya harus seperti seorang gadis muda. Pertama-tama posisi dudukmu salah. Apa yang salah? Kamu harus bilang tolong, tanya ibu. Di mana aku salah? Tolong beritahu aku di mana aku salah. Ibu beritahu kamu. Ibu beritahu kamu. Ibu memberitahumu. Aku sudah bilang hai. Mau camilan? Ayo. Seperti aku. Kaki rapat. Tangan dilipat di pangkuan. Ayo ambil 2 langkah dan tunjukkan padaku. Apa yang salah dengan ini? Permisi, Ibu. Apakah aku melakukan yang benar? Semua salah. Semua salah. Tapi Ibu, aku sudah berjalan seperti ini sejak kecil. Aku belum pernah jatuh sebelumnya. Aku rasa tidak ada masalah. Ikuti aku. Berjalan. Jangan langkah terlalu lebar. Tubuh tidak boleh bergoyang ke kiri dan kanan. Begini caranya berjalan. Selain itu, tidak sopan jika rokmu bergoyang ke kiri dan kanan. Yupes. Ini terlalu sulit ya. Hei, coba berjalan dan lihat. Seperti berjalan sambil menari. Hahaha. Tidak bisa melihat ke belakang. Senyum tanpa memperlihatkan gigi. Ibu, kalau tidak ajak aku jalan-jalan. Oke. Maka ikuti aku. Lihat, tanganmu tidak benar. Kakimu juga tidak benar. Lihat, lihat, lihat. Ah. Kamu. Kenapa begitu? Lanjutkan. Oh, lihat kamu. Aku tidak bisa berjalan lagi karena kamu. Tidak boleh tertawa. Nyonya, istri tuan kedua dari Siwan dan nyonya pertama ada di sini. Maka aku akan pergi ke sana. Kamu terus berlatih. Belum pergi.
belum pergi. Hahaha. Aduh. Aduh. Hahaha. Kucing mengeong. Halo kakak ipar, kenapa bibi kedua memutuskan untuk datang ke sini hari ini? Bukan karena anak itu bilang dia sudah lama tidak melihat bibinya? Aku ingin datang dan melihat-lihat. Bibi tolong. Apakah pengantin Wupin ada di sini? Lalu bisakah aku bertemu dengannya? Ya kamu belum bertemu secara resmi. Maka duduklah di dalam. Dia kebetulan ada di sana. Ayo. Ah. Aduh, mari kita katakan seperti ini. Ini adalah dua kakinya. Dia turun seperti ini. Ini. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Keberanian seperti itu ditambah dengan keterampilan seperti itu. Yo Ying ini pasti wanita yang luar biasa. Bagaimana kamu membawaku kembali? Aku mengajar sepanjang hari-hari ini. Aku sangat lehat sampai mulutku kering. Sakit punggung dan kaki. Aku pikir itu akan bertahan lama. Siapa sangka hanya dalam sekejap mata. Tidak hanya dia tidak berubah, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Pelan-pelan saja. Tuan, dia terlalu liar. Aku merasa tidak bisa mengendalikannya. Di mana Wupin? Jika kamu sembuh dari penyakit serius, kurasa aku punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Kurasa kamu harus melakukannya sendiri. Mungkin dia akan sedikit takut. Chun Xian. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Ya, jangan bilang siapa-siapa. Apa yang terjadi? Kemana aku ingin pergi? Kemana saja? Bagaimanapun aku tidak ingin tinggal di Dongyuan. Tapi kamu sudah menikahi tuan muda. Aku sebenarnya tidak ingin menikahinya. Aku hanya ingin menyelamatkannya. Sekarang dia baik-baik saja, maka aku juga harus pergi. Tidak kenapa. Kamu pikir itu karena kamu menikah ke keluarga ini. Tuan muda baru saja bangun. Jika kamu menyesal sekarang, bukankah itu menipu Tuhan? Tuhan marah. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada tuan muda? Jadilah nyonya muda dengan tenang. Nyonya muda ini benar-benar bukan manusia. Kamu tidak bisa ke sini, kamu tidak bisa ke sana. Ragu-ragu di mana-mana tanpa mengatakan apa-apa. Aku bahkan tidak bisa tertawa dengan bahagia. Lebih baik bebas ketika kamu masih gadis. Kamu hanya tidak tahu menghargai keberuntunganmu. Betapa menyenangkannya menjadi nyonya muda. Berapa banyak orang yang ingin menjadi. Tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Tujuan hidup adalah makan dan memakai pakaian. Kalau tidak kenapa? Bagaimanapun pasti lebih dari dua ini. Ya Tuan sudah kembali. Tuan muda sudah kembali. Tuan muda. Bagaimana perasaanmu hari ini? Jauh lebih baik. Aku baru saja berkeliling seluruh halaman dan tidak merasa lelah. Benarkah? Apa yang salah?
Ibuku bilang aku harus tersenyum tanpa menunjukkan gigi. Tuan muda. Tuan muda dan Nyonya muda. Tuan meminta Nyonya muda untuk pergi ke ruang bunga. Tuan memanggilku. Bukankah kamu bilang ingin aku pergi? Tidak, kamu tahu apa itu? Aku tidak tahu. Kemungkinan besar karena ibuku marah padaku. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Ayahmu tidak akan memakanku. Aku akan pergi sendiri. Kamu harus lebih sopan di depan orang tuamu. Oh, aku berusaha sebaik mungkin. Ayah, kamu mencari aku. Apa yang kamu lakukan di rumah? Orang yang berkeliaran. Tidak heran. Apa orang tuamu masih di sini? Aku hanya punya ayah, tidak ada ibu. Tidak heran. Apa yang kamu lakukan sebelum pergi ke Dongyue? Mengikuti ayahku untuk tampil. Tidak heran. Suoing. Biar aku beritahu kamu. Kalau bukan hari yang spesial, kamu masuk ke dalam tandu. Wanita dengan latar belakangmu. Bagaimanapun juga kamu tidak bisa masuk ke gerbang halaman timur kami. Tapi sekarang kamu adalah istri Wupin. Ibuku dan aku juga mengakui kamu. Mulai sekarang, kamu harus menghargainya. Jaga dirimu baik-baik. Ah! Buang semua kebiasaan lamamu. Kamu harus ingat. Kamu bukan lagi Yao Ying yang berkeliling negeri untuk tampil seni. Tapi nyonya muda dari halaman timur keluarga Wu. Kami bisa mengabaikan masa lalumu. Karena itu semua sudah berlalu. Tapi mulai sekarang, setiap gerak-gerikmu. Kamu tidak boleh mempermalukan gerakan keluarga Wu kami lagi. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu paham? Tuan, biar aku beritahu kamu. Aku tidak pernah berpikir untuk menikahi Wupin. Hari itu memang hari yang spesial, jadi aku bertindak sembrono. Jika kamu dan istrimu merasa aku tidak layak untuk keluargamu, tidak apa-apa, kamu bisa menceraikan aku. Aku tidak peduli. Keterlaluan dan merajalela. Kamu melawanku. Ayah, aku tidak akan menghadapimu. Aku hanya sudah terbiasa. Kami sedang berkeliling dunia. Kamu sama sekali tidak boleh menunjukkan kelemahan saat menghadapi hal seperti ini. Aku menghormati orang lain ketika mereka menghormati. Jika orang saling melawan, balas 10 kali lipat.
Apa yang ayah katakan padamu? Bagaimana kamu bicara? Aku membuat ibumu marah hari itu. Baru saja ayahmu. Aku sangat marah. Apa? Harunobu, tolong bantu aku mengemasi barang-barangku. Siap untuk pergi. Kamu mau kemana? Tuan muda. Sebenarnya aku akan pergi. Aku tinggal karena kamu tiba-tiba terluka. Sekarang lukamu sudah sembuh. Aku belum pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak boleh pergi. Tuan sudah memerintahkan. Cheng Ma pasti datang untuk mengumumkan bahwa aku diusir. Aku akan menemui Tuan sekarang. Tuan sudah memerintahkan. Selain pernikahan, Nyonya Youying tidak boleh meninggalkan halaman. Dia memerintahkan Youying untuk menghafal aturan di halaman, berlatih etiket, membina karakter, tenang dan berbudi luhur. Apakah Nyonya mengerti? Mengerti. Mengerti. Nyonya muda. Nyonya muda. Wang Shijun mengatakan bahwa buku pelajaran terbaru sudah datang. Terima kasih. Untuk apa kamu ingin ini? Ini bisa menghilangkan kebosanan. Youyan, Tuan muda. Tuan muda. ayo. Pakai ini. Apa? Aku akan ajak kamu jalan-jalan di sekitar kota Jinyang. Wah, aku bisa keluar sekarang. Ah, banyak sekali orang di jalan hari ini. Oh, Aduh. Wah, anjing itu sangat gagah. Sudah lama tidak keluar, ada banyak toko baru. Gadis dari Spring Breeze keluar begitu cantik. Gadis Qian Hong kembali lagi. ah. Kamu juga tahu gadis dari Spring Breeze Ten Miles. Pernah dengar. Oh, kamu kenal begitu banyak orang. Parkir. Hei, berhenti, 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 berhenti. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Oh, baunya enak sekali. Bisa belikan aku satu, seukuran kecil saja cukup. Oke. Ambil yang paling besar. Baiklah. Tora yang baik. Hei, aku mau ini, yang lebih besar. Berapa harganya? Apa itu satu koun tembaga? Ayolah paman. Terima kasih, terima kasih. Kenapa kamu tidak datang dulu? Aku tidak makan, kamu makan saja. Benar-benar aku sudah memakannya. Begitu lezat. Makanan terbaik dalam radius 500 mil. Kenapa kamu tidak mencobanya? Oh, aku tidak makan. Kenapa? Sejak kecil aku tidak pernah makan manisan. Hidupmu sangat sulit. Makan pelan-pelan.
Kalau kamu suka, aku akan suruh orang beliin buat kamu setiap hari. Apa? Kamu baik banget sama aku. Lihat deh, kamu kayak orang kalah. Sepotong kue emas bikin kamu seneng banget. Tahu nggak? Aku belum pernah beli kue emas sebesar itu. Waktu itu aku beli yang besar tapi belum ketemu lagi. Cakeng, adik, kamu nggak akan biarin aku pergi. Aku nggak bisa ngerjain tugas ini. 2 harimau. Kamu tahu. Erhu. Erhu. Ada apa dengan Erhu? Kakak, Ada apa ini? Ah. Kok bisa? kamu kasih aku 5 tael perak. Kurang dari sebulan habis semua. Awalnya masih bisa cari makanan. Terakhir makanan aja susah cari. Harusnya aku bantu kamu kumpulin uang lebih banyak. Kamu udah cukup baik sama kita. Giok yang kamu kasih aku juga udah gadaikan 10 hari yang lalu. Tapi orang di pegadaian bilang, giok itu bukan tulang. Kamu cuma kasih aku 3 juta koin tembaga. Giok itu palsu. Aku berharap itu asli. Mungkin aku bisa selamatkan ibumu dan adikmu. Sekarang mereka mau bawa ibuku dan adikku. Nyonya ini, tolong bantu aku bujuk dia. Jasad ini udah nggak dikubur. Menderita amnesia, itu bakal jadi masalah besar. 2 harimau. Orang ini udah mati. Kamu nggak bisa nangis lagi. Tapi mereka bawa mama dan papaku. Aku tidak akan pernah melihat mereka lagi. Bisa lihat, bisa lihat, bisa lihat. Kamu bisa melihat ibumu dan saudaramu dalam mimpimu. Mereka akan bermimpi padamu. Niara, Nyata. Tapi kamu harus menguburkan ibumu dan saudaramu dulu. aku akan pergi bersamamu. Aku akan melayani ibuku dan ayahku lagi. Kakek, kebaikanmu yang luar biasa. Aku sudah mengingat Erhu. DLL. Baolan kamu di depan. Erhu. Butuh biaya untuk mengurus pemakaman ibumu dan saudaramu. Ambil ini. Ambil ini. Bye-bye. Bangun-bangun. Kamu sudah kenal Erhu sejak lama. Tidak. Ini kedua kalinya aku melihatnya. Jadi kalian berdua tidak saling kenal. Setelah penipuan dia mencuri kue emasku. Jelaskan, kenapa kamu mencuri kue emasku? Aku pikir dia membohongiku. Sebagai tubuh, makan pelan-pelan. Semuanya milikmu. Semua uang yang dicuri dariku dikembalikan. Erhu.
Ya, ambil ini. Beli obat untuk ibumu. Kamu yang membeli makanan untuk saudaramu. Aku juga sudah menyiapkan ini untukmu. Nyonyaku. Kamu. Ini bernilai beberapa uang. Terima kasih. Kamu orang yang sangat baik. Hai, aku juga bukan orang baik. Aku kebetulan punya uang. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apa yang perlu dikatakan tentang ini? Aku bahkan memarahimu karena ini. Ini salahku karena menipu. Yo Ying. Saya tidak menyangka kamu begitu baik hati. Baik hati. Saya masih tidak bisa menyelamatkan ibu dan saudara laki-laki Erhu. Tapi kamu sudah tenang. Saya sangat khawatir tentang Erhu sekarang. Dia bahkan tidak lebih tua dari saya. Ini adalah kehilangan ibu dan saudara laki-laki. Bagaimana saya akan hidup sendiri di masa depan? Bagaimana kalau ini saya akan membiarkan kamu pergi mencarinya nanti. Berikan dia pekerjaan. Tuan, kamu begitu baik hati. Nyonya, kamu begitu baik hati. Manajer San. Master Pengentasan Kemiskinan. UPS. Tamu langka. Mengapa kamu ingin datang ke sini hari ini? Saya sedang memulihkan diri di rumah. Saya bosan dan keluar untuk berjalan-jalan. Hanya lewat di depan kamu. Saya hanya ingin meminta secangkir teh dari kamu. Oh, kamu bisa datang. Kebetulan sekali. Ada teh Jing Yang Fu yang baru dirilis. Oh, hahaha. Sangat bagus. Hei, cepatlah buatkan teh untuk Master Wupin. Ya, silakan masuk. Silakan. Perjalanan Master Wupin. Jadi begini rupa bagian dalam toko gadai. Master Wupin, apa kamu baik-baik saja? Mereka semua berkeliaran di sekitar bisnis yang makmur. Kami tidak menarik perhatian kamu. Hahaha. Tidak di mana-mana. Paman San ada di sini. Manajer San begitu mampu. Ya, bagaimana dengan saya? Tapi saya senang bermalas-malasan. Kamu terlalu memuji. Bagaimana kabarnya? Teh yang enak, hahaha. Oh, ngomong-ngomong, di mana paman ketiga? Paman ketiga kamu. Saya tidak datang sekali setiap 2 atau 3 bulan. Oh, manajer. Hello, Master. Ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Aku tidak yakin. Oh, Camo. Hei Toko-san. Tidak apa-apa, lanjutkan pekerjaanmu. Tidak ada salam khusus. Aku hanya melihat-lihat. Kamu ambil waktu sebentar. Aku akan segera kembali. Berjalan. Kemana kita pergi? Ikuti saja aku. Hei Master Han, tolong parkir mobilmu. Hey Tuan, apakah Anda akan make malam? Saya ingin ruang pribadi di lantai atas. Oke, silakan ke lantai atas. Silakan masuk. Silakan lewat sini.
Ini tas yang saya inginkan. Oke, kamu turun dulu. Aku akan memanggilmu nanti saat aku memesan. Oke. Kamu melihat apa? Aku akan memberitahumu nanti. Apa yang bagus tentang ini? Kalau tidak kamu terus bermeditasi di sini, aku keluar untuk jalan-jalan. Maka kamu harus membawa Baolai dan Fulai bersamamu. Oke. Hei, lihat ini bagus. Beli satu, beli satu, beli satu. Tidak, kamu masih muda. Kamu beli satu. Kamu masih muda, kenapa tidak membelikannya untukku? Aku tidak tahu. Aku pingsan saat berjalan, kamu tahu? Tolong beri jalan, tolong beri jalan. Tolong beri jalan sebentar. Adakah yang bisa membantu saya? Orang ini masih bisa diselamatkan. Tapi aku butuh bantuan seseorang. Biarkan aku membantumu. Oh, terima kasih. Datang cepat, datang cepat. Silakan datang ke sini. Ayo. Tolong angkat kepalanya lebih tinggi. Angkat sedikit. Ayo, ayo. Ayo, beri dia minum. Di Jingyang. Ada beberapa tempat lagi seperti ini, di mana para korban bencana berkumpul. Ada beberapa lagi di Dongcheng dan Beicheng. Mari kita lihat seberapa besar itu. Orang. Jangan takut, kamu hanya pingsan. Dia yang menyelamatkanmu. Merasa lebih baik. Baiklah. Aku akan membantumu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Itu. Bisakah kamu memberiku sedikit obat yang baru saja kamu berikan padaku? Untuk apa kamu ingin ramuan ini? Ada seseorang di keluargaku yang sering melakukan ini juga. Tiba-tiba pingsan. Orang tadi itu karena dia lapar. Bisa menyebabkan sinkop sesaat. Apakah orang di keluargamu juga melakukan ini? Tidak. Oh. Jadi apa yang menyebabkan orang di keluargamu pingsan? Siapa orang asing itu? Adalah misionaris dari gereja Sanyuan. Disebut Joseph. Yang bersamanya. Siapa wanita itu? Wanita.
Bagaimana bisa politikus yang kamu bicarakan memiliki seorang wanita? Tidak bisakah kamu melihat? Apakah wanita yang berbicara dengan pendeta itu seorang wanita? Bukan karena lapar. Tuan Xiao memang luar biasa. Aku sekarang buta. Sudah tidak pantas lagi bagi wanita untuk muncul di publik dengan berpakaian seperti pria. Karena memang harus begitu mudah untuk bergaul dengan orang asing. Itu benar-benar pengkhianatan. Oke, aku melewati deskripsimu. Kurang lebih kemacetan di otak belum sepenuhnya tereliminasi. Jadi itu menyebabkan pingsan sesaat. Bisakah ramuanmu menyembuhkannya? Oh, ramuan ini tidak bisa menyembuhkannya. Kamu pergi ke gereja bersamaku. Aku akan memberimu obat lain. Bisakah itu menyembuhkan penyakit keluargamu? Pergi ke gereja bersamamu. Lupakan saja. Yah, kalian di sini semua takut padaku. Oh, aku tidak. Nyonya, terima kasih banyak atas bantuan Anda tadi. Selamat tinggal. Hei yang itu. Apakah karamelmu jauh? Tidak jauh, sekitar setengah mil. Apakah ramuanmu benar-benar bekerja? Itu obat baru yang baru saja dirilis di Eropa. Pasti akan bekerja. Silakan ikut aku. Jangan takut, silakan ikut aku. Ayo. Ikuti aku. Ah, lilin yang besar. Ini bukan lilin. Ini lampu. Lampu listrik. Beberapa orang sudah menggunakannya di Wuhan dan Shanghai. Tapi ini yang pertama di Shaanxi. Dari mana asalnya benda ini? Dibawa dari rumahku UM. Di mana rumahmu? Dalam bahasa Inggris. Di mana? Ayo. Ayo. Inggris di sini. Rumahmu di sini. Benar. Lalu di mana Jingyangku? Ini Jingyang. Rumahmu sangat jauh di sini. Ya. Lalu di mana ini? Itu Amerika. Bagaimana dengan ini? Terluka. Lalu apa ini? Ini dunia tempat kita hidup. Dunia. Benar. Ini jam 11 yang kamu katakan adalah 50. UPS ini 50. Saatnya aku kembali. Aku akan memberimu obat. Jika pasien menjadi koma, berikan dia setengah botol untuk diminum. Dia akan segera bangun. Terima kasih. Tapi kamu harus ingat, untuk pasien dengan cedera otak, koma jangka panjang bisa merusak otak. Jadi semakin cepat kamu bangun semakin baik. Aku ingat. Selamat tinggal. 1. Berhenti menelepon.
Kenapa kamu di sini? Aku melihat keretamu di depan restoran. Aku hanya ingin. Mungkin kamu ada di dalam. Aku memberanikan diri dan masuk. Benarkah? Akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Kamu. Bagaimana kabarmu? Dan kamu? Aku. Aku baik-baik saja. Kamu kurusan. Kamu juga bilang. Hari itu, orang yang kamu nikahi. Harusnya aku, Semuanya sudah berlalu. Jangan dibahas lagi. tidak. Aku ingin membahasnya. Jika aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas di depanmu, aku tidak akan mati dengan tenang. Ho Pinggege. Aku tidak menyesali pernikahanku. Apa? Lalu aku pingsan. Ketika aku bangun, kamu sudah menikah dengan orang lain. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya ingin memberitahumu. Kakak Wuping, aku tidak pernah membelakangimu. Aku bersedia menikahimu. Aku juga percaya aku bisa menyelamatkanmu. Aku juga pernah memikirkannya. Jika kamu tidak pernah bangun, aku akan mati bersamamu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Tuhan, mereka sebenarnya mengatur hasil seperti ini untuk kita. Satu membuatku tidak bisa punya anak. Akhir dari tidak bisa mati. Kalian berdua jalan pelan-pelan. Datang lagi lain kali. Oke, kalian berdua ikut aku. Aku pernah bilang sendiri bahwa aku hanya akan baik pada satu orang dalam hidupku. Tapi sekarang, kamu menikahi wanita lain. Yong Mei. Maaf. Ini semua salahku. Tidak. Ini bukan salahmu. Kamu juga tidak sadar saat itu. Jadi aku hanya bisa pasrah pada orang lain. Tapi aku percaya, jika kamu sadar, kamu pasti akan seperti aku dan lebih baik mati daripada menuruti. Bisa. Nasib bermain-main. Kita berdua jelas saling mencintai. Tapi dipisahkan secara paksa. Kenapa? Kenapa? Tuhan mengaturnya seperti ini. Mungkin dia punya alasan. Apa alasannya? Takdir. Kamu tidak akan menjadi istriku. Dan aku tidak akan menjadi suamimu. Tapi semua orang bilang kita pasangan yang cocok. Itu sudah menjadi masa lalu. Sebelumnya. Bukan baru kemarin? Yong Mei. Aku sudah jelaskan. Tidak perlu kamu terlalu sedih untukku lagi. Aku juga sudah punya istri.
Kamu juga sebaiknya segera cari istri lain. Tidak. Mungkin ini satu-satunya takdir kita. Karena kita bisa bertemu di jalanan Jing yang hari ini. Itu cukup menunjukkan bahwa takdir kita belum berakhir. Karena kamu tidak perlu keras kepala lagi. Jangan menyiksa dirimu lagi. Biarkan dia melepaskan masa lalu. Kakak Wuping, jika aku tidak bisa melihatmu lagi di kehidupan ini, maka aku akan menerima takdirku. Tapi hari ini, biarkan aku melihatmu lagi hari ini. Aku baru sadar. Tidak mungkin aku melupakanmu dalam hidup ini. Jadi, aku tidak akan pernah menerima takdirku. Tapi, Jangan bilang apa-apa. Kamu tunggu aku. Mulai menggonggong. Yao Ying berdandan seperti anak kecil dan pergi ke jalanan. Ya, banyak orang melihatnya di hari pernikahannya. Jadi aku dikenali di jalanan. Bayangan bambu ini, kamu secara khusus memerintahkan untuk tidak membiarkannya meninggalkan rumah sakit. Tidak buruk untuknya. Tidak hanya dia meninggalkan halaman lain. Keluar dari pintu kedua. Pintu gerbang langsung menuju jalanan. Hei kakak ipar hei. Kalau begitu saja. Aku dengar aku bergaul dengan orang asing itu di jalanan. Orang asing yang mana? Itu misionaris. Aku dengar mereka membangun gereja bersama. Ya ampun. Dia, bagaimana seorang penasihat bisa pergi ke tempat seperti itu? Sesuatu yang licik. Dia sekarang di mana? Belum kembali. Kakak, sebenarnya, aku sudah memberitahumu sejak lama. Kamu harus mengontrol gadis ini dengan baik. Sekarang sepertinya, harus diawasi dengan ketat. Gadis ini sangat tidak terkendali. Meskipun kami mendisiplinkannya dengan ketat, tampaknya ini tidak berguna untuknya kakak. Jika dia benar-benar tidak patuh, usir saja dia. Ingin mengusirnya. Apakah kakak ipar berpikir, dia berbuat onar di luar? Tidak bisakah kamu menghancurkan pintu gerbang keluarga Wu? Lagi pula dia yang menyelamatkan nyawa Wupin. Sekarang Wupin sudah siap. Kami akan mengusir mereka. Aku takut ini buruk bukan? Dan apa yang akan orang luar katakan tentang kita? apakah kamu senang hari ini? Senang. Sudahkah kamu melihat sesuatu yang baru? Tidak. Tidak melihat sesuatu yang baru. Oh, Dan kamu? Apakah kamu senang bermeditasi di ruang pribadi? senang. Tuan Muda dan Nyonya Muda. Tuanku ada perintah. Kamu dan Nyonya Muda segera pergi ke aula bunga. Saya tahu saya akan ganti baju dulu. Tuanku ingin kamu pergi sekarang.
Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ayah. Saya baru saja akan melapor kepada Anda. Anda baru saja memanggil saya. Ya, Bukankah Anda meminta saya untuk pergi keluar mengerjakan tugas? Saya pergi keluar pagi-pagi. Tapi sebelum kamu pergi keluar, saya khawatir akan membosankan di jalan. Seret saja Cina dan India ke dalamnya. Oh, dia awalnya enggan. Dia bilang kamu memintanya untuk mengembangkan diri di rumah sakit lain. Tapi saya tetap memaksanya keluar. Oh, soal pakaiannya. Saya khawatir dia akan menarik perhatian. Itu sebabnya dia diminta untuk mengganti pakaian Xiao Xiaoxi. Saya bahkan belum sempat memberitahu Anda ini. Sedikit. Potong dulu baru mainkan. saya bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun. Katakan saja sebanyak ini dulu. Bagaimana? Ingin memaafkannya. Saya tidak memaafkannya. Saya di sini untuk mengakui kesalahan saya kepada Anda. Baiklah, lanjutkan. Saya sudah selesai. Lalu dia dan itu, bagaimana dengan seorang misionaris? Misionaris apa? Paman keempat Anda memberitahu kami. Dia bergaul dengan orang asing itu. Dan mengikutinya ke gereja. Apa? Mengapa kamu tidak berbicara dengan orang asing saat masuk gereja? Kamu dengarkan aku. Apa yang Master Yo ajarkan padamu waktu itu? Kita berdua bicara sia-sia ya. Ayah, Aku minta kamu buang kebiasaan burukmu yang dulu. Buang semua kebiasaan buruk. Jadilah orang baru. Enggak cuma belum berubah. Malah makin parah. ayah aku kehilangan gereja. Enggak ngerti aturan. Tapi Master sedang bicara. Bagaimana bisa kamu menyela? Kayaknya larangan terakhirku padamu terlalu ringan. Hari ini, aku akan lakukan di depan ibumu dan Wupin. Aku sekarang resmi nyatakan. Dari sekarang. Enggak ada alasan khusus. Enggak boleh keluar dari halaman lain. Bagian 1. Aku juga akan sita minatmu selama 3 bulan. Selain itu, salin gulungan perempuan sekali sehari. Salin selama 30 hari berturut-turut. Juing, ini sudah hukuman ringan buatmu. Kenapa enggak cepat terima kasih? Kalau kamu masih terus berani. Fitnah reputasi Wu Jiadongyuan. Meskipun sebelumnya kamu baik sama Wupin. Jangan salahkan aku family East Branch kalau jadi kejam padamu. Kamu dengar. Dengar.